cara yang digunakan oleh seorang guru untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata agar rencana-rencana tersebut dapat diwujudkan secara optimal. Keberhasilan implementasi metode pembelajaran ini sangat tergantung oleh cara guru dalam memanfaatkan dan menggunakan metode pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu metode pembelajaran, yakni metode diskusi. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang sangat erat kaitannya dengan pemecahan masalah atau problem solving. Metode ini biasa disebut dengan metode diskusi kelompok atau group discussion. Dalam metode ini merupakan suatu cara penyampaian bahan pelajaran di mana seorang guru atau pengajar memberikan kesempatan kepada peserta didik atau siswa untuk menyampaikan pendapatnya, menyimpulkan pendapatnya, kemudian membuat beberapa argumentasi dalam pemecahan masalah. Diskusi adalah metode pembelajaran yang prosesnya melibatkan dua orang atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan bersama. Pembelajaran menggunakan metode diskusi ini merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif karena lebih unggul dalam proses berpikir tingkat tinggi dan pengembangan sikap. Metode diskusi ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, keterampilan memecahkan masalah. Akan tetapi, dalam proses transformasi pengetahuan, metode diskusi ini cenderung lebih lambat dibandingkan dengan metode ceramah yang lebih efektif untuk meningkatkan kuantitas pengetahuan peserta didik. Adapun beberapa jenis diskusi, diantaranya: pertama, diskusi kelompok besar. Jenis diskusi kelompok besar dilakukan dengan memandang kelas sebagai suatu kelompok. Dalam diskusi ini, guru sekaligus sebagai pemimpin diskusi. Yang kedua adalah diskusi kelompok kecil, yakni kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri atas 4-5 orang dengan maksud agar siswa dapat berhadapan dan bertukar pikiran dengan mudah. Kemudian, adapun tujuan dari metode diskusi ini adalah yang pertama, mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis. Kemudian yang kedua, mendorong peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Kemudian yang ketiga adalah mendorong peserta didik untuk menyampaikan buah pikirannya dalam pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, mengambil satu alternatif jawaban untuk pemecahan masalah berdasarkan pertimbangan bersama. Adapun kelebihan metode diskusi, pertama, menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang kedua, menyadarkan anak didik bahwa dengan diskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga diperoleh keputusan yang baik. Adapun kelemahannya, pertama, tidak dapat dipakai dalam kelompok besar. Kedua, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Oleh karenanya, solusi yang paling efektif dalam mengembangkan pemahaman konsep peserta didik dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah adalah dengan cara menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.